Ini ya pada prinsipnya hanya mengakhiri tugas. Bupati terdahulu meletakkan pondasi sedemikian. Mhm. Sehingga ya pemerintahan itu sudah sangat baik berjalan. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Bengkulu dan wabil khusus untuk warga masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Banyak tentu cerita, kenangan, dan hal-hal yang pada prinsipnya semua mewarnai dari perjalanan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Berjumpa lagi bersama saya dalam program Kiprah Daerah. Hari ini kita akan mungkin akan melepas atau berpisah dengan salah satu kepala daerah yang hampir kurang lebih 2 tahun terakhir berkiprah di Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Tengah. Langsung saja kita sapa PJ Bupati Bengkulu Tengah, Bapak Heri Yandironi. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah Mas Beben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Semua yang saya muliakan, saya berterima kasih kesempatan diberikan Mas Beben untuk ngobrol persoalan daerah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Sudah saya mention di awal tadi bahwa sebenarnya ini podcast perpisahan tepatnya, Pak ya. Ya. Boleh ceritakan dulu dikit, Pak. Pertama kali menginjakkan kaki di Bengkulu Tengah itu kapan dan rasanya kok nggak terasa ini sudah harus kembali lagi ke Jakarta. Silakan, Pak. Ya, pertama ini ya pada prinsipnya hanya mengakhiri tugas. Mengakhiri tugas dikarenakan memang saya ditunjuk selaku PJ Bupati Bengkulu Tengah. Prinsipnya untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif gitu. Nah, di paruh waktu 22 Mei itu 2022 itu Bupati definitif Pak Peri Ramli, kakak saya, itu mengakhiri tugas. Sehingga ketika kita sudah mendesain untuk pilkada serentak se-Indonesia, maka kekosongan-kekosongan jabatan itu juga harus diatur sedemikian rupa. Prinsipnya membutuhkanlah ada pejabat-pejabat konteksnya sementara sampai pilkada, sampai menghadirkan bupati, wakil bupati definitif. Nah, saya kebetulan diberikan amanah untuk mengisi kekosongan tadi. Jadi Mas Beben, ya waktu sungguh tidak terasa. Saya juga merasakan demikian. Gitu. Hampir 2,5 tahun lebih lah saya berada di Bengkulu Tengah. Meskipun penugasan seorang PJ karena dia langsung kewenangan dari pemerintah pusat khususnya itu ada interval setiap 1 tahunnya itu untuk ditunjuk lagi ataukah memang digantikan dengan orang lain. Nah tentu mungkin berpijak kepada perhatian atau evaluasi yang sudah dilakukan. Saya juga tidak tahu secara persis sehingga saya diberilah kesempatan, diberikan amanah kepercayaan untuk terus sampai kita baru merasakan menyadari, ini waktu sudah 2,5 tahun lebih kira-kira gitu Mas Bebe. Nanti kembali ke tempat asal, ke Kementerian Dalam Negeri. Iya. Karena begini. Nanti seperti orang baru lagi di sana, Pak, atau gimana nanti? Karena begini, secara aturan itu untuk PJ Bupati itu pejabat tinggi pertama. Jadi prinsip untuk pejabat tinggi pertama untuk bupati, untuk gubernur pejabat tinggi madya. Nah, ini kan
penugasan tambahan. Jadi prinsipnya bahwa jabatan yang diemban itu selaku pejabat tinggi Pratama itu tetap harus melekat gitu. Sehingga ya kalau saya balik lagi, saya balik ke Kementerian Dalam Negeri, saya memimpin kembali unit kerja itu. Nah saya kira ya tidak terlalu penyesuaian sedemikian lah. Iya. Karena kadang-kala kan kita tetap melakukan Zoom, video call kepada seluruh jajaran, apalagi ada yang terkait dengan pekerjaan yang strategis, yang cukup penting untuk langsung saya juga harus ikut mengelola gitu. 2 tahun setengah tentu banyak sekali dinamika yang harus Pak Bob hadapi, terutama dalam ya mungkin ada persoalan-persoalan masyarakat yang harus diselesaikan atau juga ada infrastruktur yang harus segera dikebut. Selama 2 tahun setengah ini, menurut Pak Bob apa capaian yang menurut Pak Bob wah ini adalah suatu prestasi gitu? Jadi begitu saya masuk, awalnya juga saya coba untuk segera mempelajari, memahami bagaimana kondisi daerah gitu. Meskipun kita sudah dibekali oleh dokumen rencana pembangunan daerah yang untuk PJ itu berbeda. Dokumen perencanaan pembangunan. Perlu juga saya informasikan sedikit kepada Tribuners bahwa kalau kepala daerah definitif itu rancangan perencanaan untuk 5 tahunan ada RPJMD. Nah itu dituangkan semua kira-kira visi misi, keselarasan, program pusat daerah secara umum begitu dituangkanlah dalam RKPD yang nanti menjadi dokumen panduan atau pedoman melaksanakan mengeksekusi perencanaan itu di lapangan. Jadi kalau PJ ada instruksi dari Kemendagri pada waktu itu dibuat bahwa sebelum kepala daerah definitif berakhir maka disusunlah rencana pembangunan daerah tadi untuk menyelaraskan, berkesinambungan di antara waktu-waktu sampai kepala daerah terpilih dengan penekanan itu masih penekanan program masih sesungguhnya dibuat oleh pemerintah yang akan mengakhiri. Nah, saya memahami, saya mengikuti dan saya mempelajari dokumen itu sekaligus secara tertulis. Saya berusaha untuk tadi mempelajari juga baru saya melihat kondisi-kondisi di lapangan seperti apa. Jadi 3 hal tentu yang menjadi pokok daripada sebuah pemerintahan itu bagaimana dia untuk melaksanakan pembangunan. Bagaimana dia mengelola pemerintahan, bagaimana dia masuk ke ruang dimensi kemasyarakatan. Nah tentu di situ dinamika segala macam, tapi itu merupakan hal yang lumrah lah dalam sebuah perjalanan pemerintahan. Nah dari semua dokumen-dokumen itu kemudian ya tentu saya juga mengikuti apa yang menjadi tematik tahunan itu. Jadi yang dimaksud tematik tahunan itu ada sih tema besarnya. Misalnya pada tahun 2022 dan itu juga harus berkelanjutan. Bahwa nanti harus memberikan perhatian concern terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Terus berkelanjutan 2023. 2023 bagaimana pengembangan infrastruktur dalam rangka untuk mendukung perekonomian daerah. Itu juga kita harus kita pilih nih seperti apa yang menjadi prioritas kita. Nah nanti itu berlangsung lagi masuk 2024 tanpa harus meninggalkan yang pertama sebagai landasan awal kita bekerja untuk sebuah daerah gitu. Nah nanti yang tahun berikutnya itu adalah persoalan bagaimana upaya untuk pengembangan komoditas-komoditas daerah dan UMKM misalnya. Nah, maka itu saya memperhatikan betul dan saya memilah. Tapi kalau diterjemahkan dalam sebuah kegiatan yang mungkin banyak, dia menjadi membuat kita bisa kurang terfokus.
di dalam pelaksanaannya. Maka ya kita pilihlah seperti misalnya untuk indeks tata kelola, untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kita coba lihat apa sih aturan-aturan yang kira-kira dia memang menjadi kendala di dalam pelaksanaan-pelaksanaan, khusus lagi untuk transparansi, akuntabilitas, mewujudkan efisiensi, kira-kira pemerintahan yang bersih seperti apa. Kita cari ini solusi-solusinya dan kita melangkah ke sana. Termasuk juga bagaimana untuk pemerintahan menyelenggarakan pelayanan publik. Contohnya, ya kita lihat apa sih yang kita perlu melangkah secara spesifik agar satu tujuan itu, ya dak, perkiraan kita, wujud yang akan kita capai tadi bisa termanifestasikan. Nah, kita coba, ini pelayanan yang lebih real. Kita harus mengintegrasikan banyak pelayanan-pelayanan di OPD di bawah satu atap, di satu tempat, di satu waktu. Nah, maka pada waktu itu kita mulailah bergerak semua segala resources kita, misalnya seluruh tenaga kawan-kawan di OPD, pikiran, coba kita melangkah, kita wujudkan tadi misal mall pelayanan publik yang kita letakkan sebagai target kita. Nah, tapi itu dengan dukungan-dukungan dari seluruh kekuatan yang ada di Pemkab Bengkulu Tengah, kepala-kepala OPD, semuanya mereka lah yang bekerja ini. Semua dapat terwujud. Saya pikir itu mungkin sebagai salah satu misalnya capaian kita. Dan diapresiasi juga oleh pemerintah pusat. Mereka juga mendukung untuk percepatan-percepatan itu, memberikan saran, masukan, advice. Kemudian juga membantu dengan dokumen-dokumen administratif. Sehingga semua berjalan lancar. Dan terus kita kembangkan. Nah, kemudian di sisi lain soal infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Kita menyadari bahwasanya ini kondisi daerah ini lebih tertumpu kepada sektor pertanian, perkebunan, itu apalagi kita pertanian dan persawahan. Maka kita orientasikan, bangunlah jalan-jalan usaha tani, kita bangunlah irigasi, kemudian jalan-jalan yang memang memudahkan sekiranya ada potensi produktivitas, termasuk mengarah ke daerah-daerah wisata meskipun dengan berbagai kekurangan yang ada. Itu kita pandang dapat menopang perekonomian daerah sambil kita juga terus merecovery atau memperbaiki sesuatu yang masih harus kita perbaiki, tata kelola perizinannya segala macam. Itu yang aspek-aspek itu. Yang ketiga misalnya ya persoalan-persoalan gimana kita upaya-upaya untuk mendorong sektor-sektor UMKM atau juga dalam upaya tadi. Maka kita juga pendekatannya menurut hemat kita dengan rekan-rekan OPD di Kabupaten Bengkulu Tengah, ya kita harus one by one. Jangan kita berusaha memetik buah di banyak ranting kira-kira kita. Akhirnya kita coba tetap apa yang bisa kita sepakati untuk ini yang kita endorse betul. Maka misalnya kawan-kawan sepakat kita langkahkan ini tujuan kita kepada pembinaan soal batik. Sehingga lebih banyaklah resources kita tadi termasuk di PD, Dinas Perindak, Latih, ini para ini kemudian dinas-dinas pemberdayaan perempuan-perempuan itu coba dibuat disosialisasikan bagaimana motif mereka untuk memperkuat perekonomian keluarga. Kemudian juga termasuk masyarakat yang memiliki pengalaman jangan ragu-ragu untuk menularkan ilmu-ilmu itu. Mungkin itu perkembangannya saya lihat juga cukup baik. Yang tadinya cuma hanya beberapa perajin, istilahnya kalau pembatik itu ya perajin. Nah, itu kemudian kelompoknya hanya satu, terdiri dari 3-4 personil. Nah, sekarang sudah berkembang lah. Berkembang. Itu satu hal yang juga menggembirakan kami di pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Mungkin, Pak Bob juga sudah, membaca sudah mengetahui juga visi misi, kepala daerah yang baru ini, Pak Rahmat sama Pak Tarmizi. Mhm. Menurut Pak Bob sendiri dengan visi misi yang, disampaikan waktu, kampanye dengan diturunkan dengan program-program andalan, analisa Pak Bob sendiri apakah ini menjawab persoalan-persoalan di Bengkulu Tengah? Bagus, saya lihat program-program nanti untuk perwujudan visi misi itu bagus. Satu, kita harus juga berangkat dari kondisi kita. Kondisi kita ini kan Kabupaten Bengkulu Tengah ini kabupaten dari pemekaran Bengkulu Utara. Dan juga relatif masih muda, 15 tahun. Dan tentu dia ada tahapan-tahapan. Bupati terdahulu meletakkan pondasi sedemikian. Nah, sehingga ya pemerintahan itu sudah sangat baik berjalan. Kemudian juga perhatian terhadap kewilayahan. Kemudian dilanjutkan nanti oleh kepala daerah atau bupati terpilih dengan program-program. Dan semua itu dalam batas. Penglihatan saya sudah berkesinambungan kita memang. Dan itu ya sudah mewakili dari kondisi-kondisi yang memang harus terus disentuh. Program-programnya kalau saya lihat visi misi bagus. Dan saya juga sebagai orang yang pernah bekerja sama dengan Bupati terpilih Pak Rahmat Rianto khususnya, termasuk Pak Tarmizi waktu beliau ada di DPRD, saya yakin dan percaya, optimis saya untuk membawa Bengkulu Tengah lah jauh lebih baik, jauh lebih maju. Dulu sempat juga, istilahnya tandem dengan Pak Rahmat beliau sebagai Sekda, Pak sebagai PJ Bupati. Secara personal gimana? Ya itu tadi, karena ini sudah tentang pola kami person to person. Beliau sangat baik bekerja itu, sangat baik, cepat, dan cekatan gitu. Cekatan cepat kalau istilahnya sebagai sekretaris daerah pada waktu itu ya, penguasaan administrasi sangat memadai. Kemudian juga keputusan yang diambil itu juga cepat. Kemudian juga pemahaman hal-hal yang tertaut dengan ya kalau kita melihat di situ di ranah pemerintahan tinggi. Saya pribadi juga sangat enjoy, sangat nyaman, sangat terbantu lah dalam posisi itu ya. Karena beliau adalah ya ibaratnya kalau seorang sekretaris daerah itu adalah ya pengkoordinir kegiatan bagi ini, kemudian menyelaraskan di tingkat level para pelaksana. Sehingga apa yang kita jadikan semacam sebuah kebijakan, sebuah keputusan dari seorang kepala daerah gitu berjalan sangat bagus. Itu yang membuat kita sangat ya yakin juga percaya gitu. Optimis. Waktu pertama datang ke Bengkulu, Pak Bob masih ingat nggak? Apa pertama kali yang Pak Bob lakukan? Mungkin makan apa mungkin, atau ada tempat yang pertama dikunjungi apa gitu, Pak Bob? Yang pertama kali begitu saya datang, karena itu kan jam siang ya, pesawat itu landing siang, saya disambut oleh kawan-kawan dari Pemkab, sehingga saya pikir-pikir jam waktunya sangat tepat ya untuk menambah energi kegiatan berikutnya. Mampirlah kami di rumah makan Padang. Itu yang pertama makanan yang saya nikmati. Selepas itu ya kita menuju ke penginapan ya kan, duduk ngobrol
ngopi kita awal sudah langsung menikmati karena ada kawan-kawan nyampaikan, Hmm. "Ini kopi Bengkulu nih, kopi Bengkulu." Oh. Begitu saya sudah menghirup kopi Bengkulu itu bertambah-tambah energi saya. Sehingga sehingga pada waktu itu saya minta tolong hubungi saya dengan Pak Peri Hmm. Ramli. Hmm. Sekiranya berkenan siang hari ini kita inilah manfaatkan waktu kita untuk saya mau sowan kira-kira gitu. Hmm. Jadi ya saya silaturahmi langsung Heeh. itu hari pertama. Sama. Mas saya masih teringat. Saya teringat betul Pak ya. Mhm. Mungkin Dan saya teringat lagi berikutnya sudah selesai balik saya ke hotel, duduk saya di lobi hotel itu. Tak lama ya kawan-kawan OPD datang untuk berkenalan lah. Saya ingat sore pertama itu ada Pak Asisten 3 sekarang yang datang ke lobi namanya kita sama baru ya. Berkenalan dengan Pak Asisten 3 yang sekarang nih Kabupaten Bengkulu Tengah, Pak Andes. Saya masih ingat betul tuh. Ini Pak izin saya Pak Asisten 2 waktu itu beliau asisten 2 ya. kalau tidak salah ya gitu man. Itu kawan-kawan habis itu ngobrol lah. 2 Dan itu tahun. perlu sekali, saya perlu sekali untuk mengenalkan ini, untuk tahu siapa nih dengan siapa saya nanti bekerja kan, kawan-kawan yang mana nih, itu satu persatu ya semua kita perkenalan. 2 tahun lebih di Bengkulu Tengah tentu kan ada rutinitas sehari-hari yang dikerjakan itu Pak. Pak mungkin di rumah dinas mungkin atau di kantor. Nah nanti setelah ini rutinitas itu nggak bisa lagi dilakukan. Apa perasaannya Pak? Saya kira hidup ini yang paling hakiki sekali ada perubahan. Jadi kita meniti perubahan seraya ya insya Allah kita sudah sering mengalami itu. Kita termasuk orang yang cukup adaptif lah dengan perubahan-perubahan itu. Ada sesuatu kebiasaan yang membuat kita berkesan sekali. Ya pada dasarnya kalau itu harus ditinggalkan kita menyesuaikan lagi dengan perubahan baru. Ini membuat kita juga merasa bersyukur supaya kita tidak tertambat kepada hal-hal yang di belakang kita ini kan, meskipun memori itu kan tetap ada karena warna kehidupan itu adalah kenangan-kenangan apa yang kemudian juga dia menjadi semacam suar untuk kita terus melangkah ke depan gitu. Memori, kenangan, suka, duka, pahit, manis. Segala macam itu itulah kehidupan lah. Tapi apa rutinitas Pak Bub yang hanya dilakukan di Bengkulu Tengah waktu sebelum pindah ke Bengkulu Tengah itu nggak dilakukan? Yang baru terjadi di Bengkulu Tengah itu apa Pak? Yang mungkin kalau ini juga harus saya ceritakan, tapi dia bukan tidak saya lakukan. Yang intensitasnya lebih banyak saja. Ini Ngopi. kopi selama di Bengkulu Tengah nih. Saya rasa saya cukup ini sekali agak bertambah-tambah gitu. Kalau saya di Jakarta tuh relatif saya pagi saja. Pagi segelas nih Mas Beben ya. Nah, sudah saya kira sudah cukup lah tuh. 1 hari ya. Tapi kalau sini saya sudah sulit menghitungnya dalam. Bisa 2 3 kali ya sering lah sudah. Itu yang kebiasaan yang saya rasakan. Karena kopi ini nikmat sekali ya. Kalau nanti sudah kembali ke Jakarta Pak Bub, kalau bukan urusan pekerjaan, ada keinginan untuk sekali-sekali main ke Bengkulu? Pasti, saya nantikan lah undangan kawan-kawan ini. Saya sebelumnya ke Bengkulu ini dalam rangka dinas sudah sering. Saya kalau dinas belum berada selaku PJ itu saya sering jogging di Pantai Panjang itu. Ada beberapa kali. Dan relatif kalau saya dinas saya bawa sepatu olahraga saya running situ
di Pantai Panjang. Kalau di Bengkulu Tengah tempat favorit Pak Bub apa? Ya seputar rumah dinas lah kan. Kalau untuk jogging saya sering lakukan. Ini hari-hari saya terakhirnya saya lihat ada ya mungkin perumahan dekat situ sudah mulai memanfaatkan rumah dinas itu, kawasan pendopo untuk olahraga pagi. Itu bagus sekali menurut saya ya, apalagi terlebih kepada orang-orang yang agak sedikit usianya sudah di atas 60 kan lebih aman tuh. Lebih aman ya, kita sangat welcome sekali untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam konteks kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat ya. Itu lumayan Mas Beben, di lingkungan itu ada tanjakan yang ya cukup membuat kita inilah gitu. Berkeringat betul itu. Berkeringat. Pak Bub, apa pesan untuk ini kita juga mau sebentar lagi Ramadan, Pak Bub. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga Bengkulu Tengah sekaligus Pak Bub pamitan kepada warga Bengkulu Tengah. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau khusus Ramadan ya saya menyampaikan juga untuk selamat memasuki bulan suci Ramadan dan selamat beribadah. Mungkin kita bisa memakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ini adalah bulan yang juga sekaligus menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di atas ajaran-ajaran agama kita. Kemudian ya pada kesempatan ini memang karena saya akan mengakhiri tugas, besok akan dilaksanakan prosesi pelantikan kepala daerah, wakil kepala daerah terpilih se-Indonesia. Itu saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Bengkulu dan wabil khusus untuk warga masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah. Banyak tentu cerita, kenangan, dan hal-hal yang pada prinsipnya semua mewarnai dari perjalanan cerita saya. Dan pada kesempatan itu tentu juga banyak dukungan, bantuan, masukan, nasihat, dan berbagai hal-hal baik yang diberikan. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Kabupaten Bengkulu Tengah, khusus lagi Tribuners gitu. Dan ya saya kan pribadi juga yang kita sama sebagai manusia banyak hilap, banyak salah, banyak kekurangan. Nah ini juga saya mohonlah untuk dimaafkan. Saya bersama keluarga senantiasa untuk mendoakan semoga bupati dan wakil bupati terpilih sehat terus, kemudian juga sukses terus dalam mengabdikan tugas, serta ya terus mendapatkan bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya juga ya pemerintahan ini membutuhkan sesungguhnya dukungan-dukungan dari masyarakat, partisipasi untuk melaksanakan berbagai program-program pemerintah itu. Oleh karena itu ya kita dukunglah pemerintahan bupati dan wakil bupati yang besok hari akan dilantik. Saya juga mendoakan semoga Kabupaten Bengkulu Tengah jauh lebih maju, lebih baik, lebih hebat, lebih sejahtera. Amin. Satu dua kata bahasa Bengkulu Tengah yang Pak Bub tahu, Pak Bub. Kudai. Ya. Nah, yang sudah tahu. Pak Bub, terakhir sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, boleh kasih tahu kepada Tribuners setelah pamit dari Bengkulu Tengah, bagaimana warga Bengkulu Tengah kalau ingin melihat aktivitas Pak Bub atau ingin berkoordinasi atau ingin menyapa Pak Bub, boleh ceritakan nanti Pak Bub ini kemana sih sebenarnya? Rekan-rekan Tribuners yang mantap, hebat,
dan senantiasa insyaallah diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya ini kalau tugas yang di pemerintahan itu, artinya di Kementerian Dalam Negeri, itu selaku Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri. Di bawah lingkup Sekretariat Jenderal. Saya insya Allah orangnya sangat terbuka, welcome, dan ya suka bergaul lah kira-kira dalam keseharian saya. Jadi jangan sungkan kalau memang ingin bertemu atau ini ya silakan nanti untuk menghubungi atau ya berkomunikasi seperti biasalah cara-cara kita untuk membangun interaksi relasi itu seperti biasa kita selaku makhluk kira-kira begitu Mas Beben. Mas Beben juga gitu. Jadi kalau memang tersesat ini di Jakarta hubungin Pak Bob ya. Kontak ngobrol dan kopi dulu. Oke. Oke, Tribuners, setengah jam lebih kita ngobrol dengan Pak PJ Bupati Bengkulu Tengah. Ya, kita doakan semoga Pak PJ Bupati semakin sukses, terus bahagia, Pak Bob. Dan yang pasti Amin. ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih banyak Mas Beben, khususnya kepada Tribun Bengkulu, rekan-rekan Tribuners. Semoga kita senantiasa sehat, berbahagia, dan juga segala sesuatu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.